Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yakni Ibu Leonita dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil dari obser kami mengenai TikTok kencur yang ada di Kampung Cingkik. Langsung saja mungkin ya dari kelompok 1 yang beranggotakan Linda Sela, Zulfanur Zahra, Ersa Salambila Febrian, Salsabila Khairunisa, Pama Cahaya Amalia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Zulfa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Eca. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai biodata dan sejarah singkat dari TikTok Kencur Amirasari. TikTok Kencur didirikan pada Mei 2019. Untuk tanggal didirikannya dari owner sendirinya itu lupa didirikannya tanggal berapanya. Nah, awal mula adanya TikTok Kencur Amirasari saat ini dari suami dan ayah Teh Mira atau ownernya yang dulu bekerja sebagai karyawan TikTok di bagian adonan. Seiring berjalannya waktu dengan inisiatif sendiri, membuat resep yang terus dikembangkan dan berpikir bagaimana caranya saya menjadi bos dan tidak terus-menerus menjadi karyawan. Begitu kata beliau atau Teh Mira sebagai owner dari TikTok Kencur Amirasari. Boleh dilanjut, Ica? Selanjutnya ada cara dan tempat produksi. Yang pertama itu ada pembuatan adonan. Di sini kita bisa dilihat ada gambar dari alat untuk pembuatan adonannya. Nah, yang kedua itu ada disimpannya tuh di sini di baskom yang ini kayak gitu. Terus yang kedua yaitu pembentukan adonan. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa pembentukan adonannya itu seperti ini. Dipotong-potong dari yang sudah diadonankan tadi. Untuk selanjutnya, kita boleh dilanjut. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Linda. Kepadanya saya persilahkan. Slide selanjutnya, Eca, boleh. Oh, ini udah. Yang ketiga yaitu penyaringan adonan menggunakan tepung tapioka. Dan yang keempat itu penggorengan TikTok lalu diiriskan. Di sini sudah dilihat ya ada gambar atau contoh dari karyawan TikTok Kencur Amirasari yang menggoreng TikToknya. Nah, yang kelima itu ada packing TikTok yang sudah diiris ke dalam karung. Di sini bisa dilihat ada gambar ibu-ibu yang lagi memasuki TikToknya ke dalam karung. Bisa dilanjut aja, Ica. Nah, lalu setelah tadi dari dimasukkannya TikTok ke dalam karung itu ada penyaring dan memasukkannya sisa minyak ke dalam tangki. Dari sisa-sisa minyak yang tadi sudah bekas menggoreng TikTok itu langsung dibuang dan tidak dipakai dipakai lagi untuk menggoreng TikTok yang selanjutnya. Nah, yang ketujuh itu ada packing TikTok dalam kemasan Rp500. Nah, yang terakhir ada packing TikTok dalam kemasan kiloan. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya ada pengelolaan keuangannya.
Yang pertama yaitu belanja bahan-bahannya. Owner menyebutkan bahwa dalam belanjanya itu keluarnya itu 23 juta per 3 kali produksi. Owner menyebutkan bahan-bahan yang intinya yang dia beli itu tepung tapioka kijang, minyak goreng, sama cikur. Itu yang intinya. Lalu, adapun laba dan omset yang masuk pada penjualan TikTok ini. Setiap omset yang masuk itu 300 juta sampai 400 juta per bulannya. Nah, di sini juga ada pengelolaan SDM-nya, yaitu rekrutmen pegawainya. Yang pertama itu memakai jasa karyawan di lingkungan sekitar pabrik seperti ibu rumah tangga dan bapak-bapak yang sudah lansia. Karena di lingkungannya itu banyak sekali lansia dan pengangguran-pengangguran kayak gitu, jadi diangkat menjadi pegawainya di perusahaan TikTok tersebut. Lalu ada pemberian upah. Nah, di pemberian upah ini jumlah karyawan dapur sebanyak 36 orang dan 25 orang packaging yang mempacking. 36 orang ini bapak-bapak semua, biasanya dibagi dua shift untuk bekerja, yaitu siang dan malam. Nah, untuk satu balnya itu dihargakan Rp4.000 setiap karyawan mempacking TikTok-nya. Nah, gaji karyawan dapur itu Rp430.000. Itu biasanya untuk karyawan dapur. Sedangkan untuk ibu-ibu yang mempacking itu biasanya Rp300.000 per harinya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Renisa. Oke, selanjutnya ada pemasarannya luar daerah, yaitu Tasikmalaya, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan lain-lain. Terus perizinan sudah lengkap dari NIB atau nomor induk berusaha, KIRT, halal, dan HKI masih dalam proses untuk Amisari. Terus yang TikTok Amisari menjadi UMKM terbaik seprovinsi Jawa Barat 2022. Ada 9.000 lebih yang mengikuti dan hanya terpilih 27 UMKM terbaik seprovinsi Jawa Barat di Bandung Soreang. Terus kendala dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Dampaknya itu yang pertama, untuk limbahnya tidak mencemari lingkungan karena sisa limbah itu dibakar, atau barang yang tidak terpakai limbah minyak itu dibakar dan tidak mencemari lingkungan. Terus yang kedua, adanya pabrik ini sangat bermanfaat untuk warga sekitar dan banyak warga yang ekonominya bergantung pada adanya pabrik ini. Terus yang terakhir, adanya pabrik ini tidak mengganggu masyarakat karena bisingnya mesin pun tidak sampai keluar. Terus kendalanya, yang pertama yaitu tempat packing masih di kontrakan belakang pabrik atau dapur dan masih dalam proses pembangunan rumah kemasan dan sementara dibawa ke rumah masing-masing. Terus yang terakhir, plastik atau kemasan Rp500 yang sulit untuk dicari walaupun PO 1 minggu 100 kilo itu tidak mencukupi kebutuhan pabrik atau plastik mengambil dari Bandung atau Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Falma. Baik, terima kasih Salsabila. Tambahan, apabila terjadi apa-apa di pabrik dan saat jam kerja, maka itu tanggung jawab owner, dan apabila terjadi sesuatu di luar pabrik dan di luar jam kerja itu tanggung jawab dirinya sendiri, karyawan, dan bukan tanggung jawab owner. Di dapur sistemnya borongan dalam satu hari bisa 8-12 jolang atau 2 ton per hari. Pada saat produksi harus tahu ada atau tidak kondisi bahan-bahannya dan fasilitasnya. Cara kerja mereka yang atur sendiri, yang penting kualitas dan kuantitas dijaga. Cara kerja mereka yang atur sendiri, yang penting kualitas dan kuantitas dijaga. Setiap hari bersih-bersih pabrik, bersihnya pabrik ini segini, dan menjamin pastinya menjamin kualitas bahan. Boleh, next.
kesimpulannya. Selanjutnya sama Alia. Oh, selanjutnya sama Alia. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu awalnya bermula dari suami dan ayah Teh Mira yang dulu kerja sebagai karyawan TikTok di bagian adonan. Seiring berjalannya waktu dengan inisiatif sendiri, membuat resep yang terus dikembangkan dan berpikir bagaimana caranya menjadi bos dan tidak terus-menerus menjadi karyawan. Pada saat itu, tidak langsung buka usaha karena beberapa bulan untuk persiapan atau prosesnya cukup lama. Dengan 61 karyawan setiap harinya dan ada bagian shift untuk kerja yaitu shift 1 dan shift 2. Shift 1 bisa menghasilkan 1 ton TikTok dan apabila dalam sehari ada 2 shift, maka bisa mencapai 2 ton selama satu hari produk. Terima kasih. Perubahan itu harus dijemput. Ia tidak bisa ditunggu-tunggu, menurut Ridwan Kamil. Berpikir bagaimana caranya saya menjadi bos dan tidak terus-menerus menjadi karyawan. Itu menurut Teh Mira, owner dari TikTok. Baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.